Ringan tangan pokoknya. Oke, yang terakhir. Langsung saja kita sambut Semi Nota Slim Boy. Selamat malam. Pemilu sekarang pemilihan langsung. Sayangnya rakyat Indonesia ini kalau milih nggak sesuai bakat. Contoh aja ajang-ajang seperti atau mencari bakat. Yang dipilih itu orang Indonesia itu berdasarkan kegantengan atau kasihan, bukan berdasarkan bakatnya kan. Makanya dalam ajang-ajang itu yang menang tuh yang ganteng atau enggak yang mukanya ngasihanin gitu kan. Bukan karena bakatnya. Dan sekarang ini berbahaya kalau ini diterapkan dalam pemilihan presiden. Karena sekarang kan yang Indonesia juga suka memilih berdasarkan tren. Nah sekarang kan yang lagi ngetren adalah joget. Nah bisa-bisa 2014 nanti presidennya si Cesar. Kamu jadi presiden, oke, asik-asik, jos. Dan itu berbahaya. Dan kita itu belum bisa memilih di salah satu daerah di Sulawesi Utara namanya Tomohon. Tahun 2010 terjadi pemilihan pilkada dan wali kota yang terpilih adalah terpidana korupsi. Gua nggak tahu prosesnya kayak gimana, tapi ketika dia mau dilantik dia ada di dalam penjara. Ini gimana nih prosesnya? Dan ini kisah nyata. Jadi orang ini harus dilantik, wali kotanya, habis dilantik dia balik lagi ke penjara. Ini penjara atau kos-kosan sebenarnya? Dan itu terjadi. Jadi kita tuh sebenarnya membutuhkan presiden idaman yang seperti apa? Pertama adalah presiden yang pemberani. Seperti Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Dia pemberani. Dia pernah dicoba dibunuh 7 kali. Dan tidak ada yang berhasil. Ya kalau udah berhasil ya berarti nggak ada presiden waktu itu ya. Tidak ada yang berhasil. Dan dia pemberani. Dalam satu pembunuhan, usaha pembunuhan di Makassar. Dia usaha dibunuh dan nggak berhasil waktu itu. Dia tetap pidato setelahnya. Berani kan? Kalau gue pasti nggak berani. Nggak mau ah. Ngomongnya pasti salah-salah kan. Saya sapi gitu. Enggak. Pasti terjadi seperti itu. Tapi dia tetap pidato. Dan Presiden Soekarno adalah presiden yang 7 kali usaha pembunuhan tidak berhasil. Kalau presiden yang sekarang adalah yang 4 kali bikin album dan tidak berhasil. Dan apa ya, kita juga harus belajar dari Soekarno. Soekarno itu bukan hanya dihormati di Indonesia, di luar negeri. Dia adalah salah satu deklarator non-blok Asia Afrika, lo tahu kan pelajaran SMP itu. Dan di Afrika dia dihormati di sebuah negara namanya Maroko, bahkan diabadikan jadi nama jalan. Ada jalan Soekarno di Maroko. Saking dihormatinya dia. Sedangkan kita di Jakarta kita tidak menghormati Maroko. Di kafe-kafe di Jakarta dilarang Maroko. Di mana kita ini? Mari kita belajar dari luar negeri. Salah satu presiden yang bagus adalah dari Korea Selatan, dia jujur, namanya Roh Hyun-moon. Dia bukan jujur sih ya. Ini kita menunjukkan kredibilitas Korea Selatan. Ada presiden yang namanya Roh Hyun-moon, itu mantan presiden, lalu ketahuan dan dituduh korupsi. Setelah dia dituduh korupsi, baru dituduh, belum divonis, dia langsung malu dan dia bunuh diri. Wah, coba kalau terjadi di Indonesia. Di Indonesia ada yang dituduh korupsi, langsung, gue nggak korupsi. Kalau terbukti korupsi Rp1 saja, gue akan digantung di Monas. Dan sampai sekarang nggak digantung-gantung kan? Dan kalau nanti terbukti pun dia tidak akan digantung karena permainan kata. Kan kalau terbukti korupsi Rp1 saja, gue korupsinya nggak segitu men. Gue korupsinya 1 miliar lebih gitu kan? Keren ya. Itu yang terjadi di Indonesia. 2014 kita mau pemilu ya. Dan kita seharusnya berpartisipasi, seharusnya. Tapi gue nggak bisa nyalahin teman-teman kalau mau golput. Itu pilihan kita. Kalau misalnya calonnya nggak ada yang beres, ya mungkin ada beberapa orang yang golput. Kenapa yang golput itu selalu disalahin? Kenapa nggak calonnya yang disalahin? Kalau calonnya misalnya baru pun terduga ya, walaupun terduga punya kasus HAM, terduga punya kasus pajak, terduga punya kasus lingkungan, lumpur, ya kan? Dan kalau gue nggak milih gue yang salah, calonnya yang diperbaiki dong. Cintailah produk-produk dalam negeri. Ya, perbaiki dulu produk dalam negerinya. Cintailah film-film Indonesia. Kalau filmnya pocong semua. Dari pocong yang keramas sampai yang perawan. Kenapa gue harus tonton? Ya kan? Keren nggak? Tapi, yang perlu disyukuri adalah, ini pocong perawan ini, dia bisa masuk sekolah. Selamat malam, nama gue Semi.
Tepuk tangan untuk Semi Notus Limboy. Oke, ini sebenarnya ini nggak ada yang menang ya. Ini cuma apresiasi aja. Ini personeleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bener loh ya. Ini jujur. Gua kalau denger kata penjara, bawaannya nostalgia. Jadi inget masa lalu. Dulu gua pernah cinlok sama napi. Enggak bohong. Enggak bohong ya. Bohong. Bercanda. Kalian tuh jangan suka nilai orang dari tampang. Ini anak-anak Tangerang nih ya. Ini suka nilai orang dari tampang. Muka gue ini emang kriminal. Emang buronan. Tapi jujur, sampai sekarang gue gak pernah sekalipun masuk penjara. Seleksinya susah. Susah. Sekarang gini, gue tanya sama lu, penjara mana yang gak penuh? Semua penjara di Indonesia rata-rata penuh. Bahkan rata-rata penjara di Indonesia itu udah over kapasitas. LP Cipinang aja kalau nggak salah penjaranya, daya tampungnya itu sekitar 900 orang. Tapi peminatnya sampai 2000. Iya, itu peminatnya sampai 2000. Udah kayak PTN favorit ya. Itu passing grade-nya tinggi itu. Udah kayak kampus UI loh itu. Harusnya nanti LP Cipinang pasang iklan dong, ya nggak? LP Cipinang, penerimaan narapidana baru. Tahun ajaran 2013, jalur PMDK, SPMB, SPNPTN, pokoknya masing-masing. Biar napi-napi di sana itu intelek. Tapi gini, meskipun mereka kayak gitu, biar bagaimanapun, orang-orang yang setelah keluar dari penjara, itu banyak yang bukannya malu, tapi malah bangga. Malah bangga. Lu pasti pernah lihat, ada orang di bis kota, minta sumbangan tapi pakai bawa-bawa alma mater rumah tahanan. Tahu kan yang kayak gini? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon seikhlasnya, saya baru keluar dari LP Cipinang, 2011 saya Nusa Kambangan, 2013 penjara Alcatraz Amerika Serikat. Jadi saya bukan napi sembarangan, ijazah saya internasional. Dan banyak juga artis-artis nih, gue kasih tahu di Indonesia, banyak artis yang pernah mendekam di penjara. Contohnya Iwan Fals, tahu? Iwan Fals dia pernah di penjara, tapi di penjara tetap berkarya, tetap bikin lagu. Ariel Noah di penjara tetap bikin lagu. Soalnya kenapa? Soalnya di penjara itu kita tetap dituntut harus produktif. Kan di penjara kita diajarin berbagai keterampilan kan, iya kan? Bener kan Pak? Ini senior saya ini. Jangan salah loh. Ini senior saya. Di penjara itu diajarin berbagai keterampilan. Ada yang menjahit, ada yang perbengkelan. Misalnya gini, maaf nih ya, maaf. Misalnya kamu maling ayam. Nah, ketangkep, masuk penjara. Di penjara diajarin ilmu perbengkelan. Alhamdulillah, keluar maling motor. Nah, kalau koruptor beda. Kalau koruptor, gue yakin koruptor ketangkep di penjara. Begitu di penjara dia diajarin ilmu peternakan. Alhamdulillah. Begitu keluar, jadi berhenti nyolong duit rakyat. Tapi jadi nyolong sapi. Tahu kan partainya? Partai Kornet Sapi. Tapi emang gini loh. Sekarang jadi koruptor itu enak. Koruptor ketangkep, masuk penjara. Nah, di penjara itu enak. Boleh bawa apa aja. Boleh bawa kasur, AC, TV, kulkas, gayung, bak mandi. Pokoknya semuanya. Ya kalau gitu, koruptor ngapain di penjara? Udah kayak tempat tinggal ya? Udah aja tralisnya bawa ke rumah. Sama aja. Harusnya kayak gini. Koruptor itu harusnya punya penjara yang khusus. Nggak usah bikin penjara di rumah. Nggak usah bikin penjara di di LP Cipinang atau di Nusa Kambangan, nggak usah. Penjara khusus koruptor satu. Di Ragunan. Biar masyarakat tahu kalau itu perbuatan binatang. Selamat malam Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wes, tadi gua kesini itu ke Metro TV naik kereta ya. Lo tahu sendiri kan kalau artis kelasan gua nggak mungkin naik kereta ekonomi. Suka gatel-gatel. Gue tadi kesini naik kereta kelas eksekutif. Ternyata gue salah naik ya. Itu bukan kereta eksekutif. Tapi kereta legislatif. Penumpangnya tidur semua.
Gue kemarin searching di Google, padahal gue nggak punya internet. Gue kemarin searching di Google, ternyata sebagian besar penduduk Indonesia sekarang sudah terkena insomnia. 30% tua, 30% jomblo, dan sisanya udah tua masih aja jomblo. Tapi gini loh, apapun alasan mereka, insomnia, susah tidur, itu berobatnya mahal banget. Ada yang berobat sampai ke dokter, ada juga yang berobat sampai ke klinik. Tahu kan klinik di Indonesia yang paling terkenal? Bukan. Klinik apa? Klinik tongseng ya. Itu bukan klinik pengobatan ya. Itu klinik pengakuan. Lihat aja pasiennya. Saya mengaku susah tidur. Tapi setelah saya berobat ke klinik tongseng, alhamdulillah, saya jadi susah bangun. Malah makin parah. Ada juga yang alasannya kayak gini. Saya mengaku susah tidur karena kebanyakan mikirin keluarga. Tapi setelah saya berobat ke klinik tongseng, alhamdulillah keluarga saya boro-boro mikirin saya. Ada juga alasan yang paling absurd lagi ya. Saya mengaku susah tidur karena kebanyakan mikirin pacar. Padahal pacar aja nggak punya. Makanya saya pikirin, kapan gua pacaran ya? Kok jadi dia yang curhat? Tapi emang sekarang kan zamannya curhat. Banyak sekarang tuh orang curhat di Twitter. Gue tuh sebenarnya paling malas kalau Twitteran malam-malam. Gue pasti suka difitnah. Gue difitnah jomblo. Bang Jui kok malam-malam belum tidur? Pasti jomblo. Apa hubungannya? Emang punya pacar itu tolak ukur tidur cepat? Enggak kan? Tapi serius, ini serius ya. Punya pacar itu perlu banget. Soalnya kalau kita tidur dalam kondisi badan jomblo, itu hina banget. Itu hina banget. Enak kan kalau punya pacar begitu bangun ada yang ngucapin selamat pagi. Gitu kan. Cuman ini kalau yang jomblo nggak mungkin dapat ucapan selamat pagi. Paling kalau yang jomblo kerjaannya tiap pagi nonton Metro TV. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya dapat ucapan selamat pagi dari Headline News. Iya, dapat ucapan selamat pagi. Gua sama contohnya gua tuh punya pacar dan alhamdulillah pacar gua tuh romantis banget. Gue kalau berangkat kerja ke kantor pasti bareng-bareng. Makan siang juga bareng-bareng. Sampai sholat Jumat bareng-bareng. Cowok gue itu imam yang baik memang. Insomnia itu nggak enak banget, serius. Insomnia itu penyakit yang paling ngeselin. Gue kalau malam-malam susah tidur, itu pasti udah kayak apa? Kayak Raisa. Serba salah. Beneran. Mau tidur susah, begitu bangun takut ketiduran, serba salah kan? Iya. Lagian gini loh, tahu kan kalau kita ngomongin insomnia pasti kita ingat sama lagunya siapa? Rhoma Irama. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Ya, bener. Contohnya siapa coba? Kuntilanak. Kuntilanak sering keluar malam. Akhirnya apa? Mukanya pucat. Bener. Mukanya pucat. Yang lebih parah lagi Dracula. Udah mukanya pucat, darahnya berkurang. Rata-rata Dracula kalau mati itu kena penyakit anemia ya. Kurang darah. Gua yakin kalau Dracula siang-siang bisa keluar, dia pasti ke apotik. Mbak, saya anemia nih. Ion 1. Iya, itu baru Dracula. Tapi sebenarnya gini, kita nggak usah takut lah sama Dracula. Dracula itu setan yang penyakitan. Kita nggak usah takut sama Dracula. Soalnya Dracula aja takutnya sama matahari. Padahal yang kita tahu sinar matahari fungsinya buat apa? Berfungsi untuk vitamin D, ya kan? Sinar matahari vitamin D. Gue yakin Dracula kalau udah tua kena osteoporosis. Kalau gentayangan bawa tongkat. Bawa tongkat. Iya, ada yang bawa kursi roda. Ya. Rajanya ditandu. Itu Dracula. Rajanya ditandu. Dracula itu
sama nyamuk ada kesamaan. Sama-sama ngisep darah. Sama-sama bisa terbang. Cuman bedanya satu. Nyamuk itu ukuran badannya lebih kecil. Karena kenapa? Begadangnya lebih lama. Pagi, siang, sore standby ya nyamuk. Dracula mah tidur. Akhirnya badannya kurus kan. Dracula sama nyamuk itu sebenarnya mereka kalau malam saingan. Cuman Dracula nggak bisa gigit nyamuk. Tapi nyamuk karena badannya kecil, dia bisa ngisep Dracula. Tapi sampai sekarang gue nggak pernah lihat ada Dracula yang bentol-bentol. Pernah lo lihat ada Dracula belanja ke warung, Bu, kan satu. Nyamuknya rese nih. Iya kan? Dracula sama nyamuk kayak gitu. Kalau misalnya ada, pasti gue yakin ya, ada pasien yang berobat ke dokter. Itu pasti lucu banget tuh. Dok, saya kayaknya kena demam berdarah nih dok. Kemarin saya digigit Dracula. Loh kok digigit Dracula? Soalnya kan Draculanya digigit nyamuk. Aedes aegypti. Tuh Dracula yang kayak gitu nggak takut tuh kalau dikasih bawang putih. Pakai bubuk abate. Itu baru cabut itu. Ya gua selanjutnya ada lagi salah satu superhero yang terkena insomnia. Siapa? Batman. Batman itu insomnia. Soalnya kenapa? Penjahat-penjahat di film Batman seperti kayak apa ya? Kayak Penguin, Joker keluarnya malam-malam. Akhirnya apa? Batman akan begadang. Emangnya kopi sama rokok nggak modal? Batman juga butuh kopi. Sekarang gini, lu lihat superhero lain. Itu kalau pakai topeng full face kan? Spider-Man, Iron Man, full face, ketutupan semua. Cuman Batman yang sampai sini. Buat apa? Buat nguap. Selamat malam gua cuy. Jadi nggak surprise lagi dong cuy. Langsung aja kita lihat apanya. Viti. Video tuh. Rendang di Bogor sama rendang di Padang itu beda. Pokoknya gini, kalau lu makan rendang di Padang, Padangnya kerasa banget. Kuahnya dikit, pelit. Bener-bener Padang nih. Lucky, masakan kamu enak sekali. Babi panggangnya luar biasa. Wah, enak nih babi panggangnya. Haramnya tidak kerasa. Ya. Oke, langsung saja ya. Kita panggil dia Jui Purwoto. Oke, sebelumnya gue pengen ngucapin selamat ulang tahun buat Metro TV dong. Tepuk tangan buat Metro TV. Metro TV itu di bawah naungan Media Group. Jadi Media Group itu lengkap ya. Punya TV, Metro TV. Punya koran, Media Indonesia. Yang nggak punya satu, sinetron. Serius, Metro TV kenapa sih nggak pernah nayangin sinetron? Padahal tayangin aja, cuman sinetronnya harus yang inspiratif. Misalnya judulnya Tukang Bubur Nonton Breaking News. Tukang bubur nonton Breaking News. Keren ya, Breaking Down juga kalah itu. TV sebelah bikin sinetron apa? Tendangan si Maun. Metro bikin dong, tendangan Kick Andy. Iya. Maaf ya, ini cuma sekedar saran aja. Saran buat Metro TV. Kalau perlu Metro TV juga hadir dengan film-film religi. Tapi karena Metro yang bikin, film religinya harus bermotivasi, harus bisa memotivasikan. Misalnya bikin serial ya, yang main Ustadz Mario Teguh. Iya kan? Judul filmnya Ayat-Ayat Golden Ways. Atau ketika Najwa bertasbih. Ini bukannya sombong, Dulu sebelum gua masuk Metro TV, gua bukan siapa-siapa. Tapi sekarang siapa-siapa juga bukan. Tapi
Tapi gitu bener, pertama kali gue tapping di Metro tuh tegangnya bukan main. Mau ngomong susah, lidah kaku, badan keringetan, jigong belepotan, muka berantakan. Ternyata tegang sama Ayan beda tipis ya. Cuman gue yang paling seneng sama Metro TV kalau ngelihat kalian di sini, sampai sekarang Metro TV itu tidak pernah menggunakan penonton bayaran. Karena gue yakin teman-teman di sini datangnya dengan ikhlas. Kalian nggak suka dibayar pakai uang, ya? Nah, kalian tuh nggak suka dibayar pakai uang, tapi pakai nasi box. Jadi yang murahan siapa? Hah? Coba kalau kalian ngelihat tayangan-tayangan TV sebelah, iya kan? Nggak jelas-jelas semua. Serial acara musik pagi penontonnya joget-joget. Kucek-kucek jemur-jemur, kucek-kucek jemur-jemur. Itu pasti sponsornya laundry kiloan ya. Kalau di Metro TV enggak kayak gitu. Metro TV acara talk show-nya keren-keren. Just Alvin, Kick Andy, Mata Najwa, Mata Najwi. Ada tuh Mata Najwi ya, hostnya Mbak Najwi Sihapurwoto. Dan gini, kalau gue presenter paling favorit di Metro TV tetap Raf Tampu Bolon. Tahu? Yang main siapa, we? Kok yang main siapa apa? News show Raf Tampu Bolon. Kalau teman-teman perhatiin, Raf itu dandanannya eksekutif banget. Ya kan, ngomongnya berwibawa. Oke, saya Raf Tampu Bolon. Kalau bisa Metro TV pertahankan Raf. Jangan sampai Raf itu pindah ke TV sebelah. Tahu sendiri TV sebelah acara-acaranya alay kan? Nanti Raf nge-presentnya kayak gini lagi. Oke pemirsa, kembali bersama saya Raf. Tapi sebelumnya, masak air biar matang. Oke, Metro TV tetap yang terbaik. Gua Jui Purwoto, selamat malam. Thank you, Jui. Pasti banyak yang disensor tuh ya. Oke, jadi kita sudah di penghujung acara ya. Iya. Tutup Terima buku kasih nih. telah menyaksikan Stand Up Comedy Show edisi spesial ulang tahun Metro TV yang ke-13. Tetap terbaik. Capres idaman. Apa sih? Ya, gue itu nggak suka ya kalau capres itu waktu kampanye kebanyakan janji. Ya misalnya kayak, kalau saya terpilih nanti sekolah gratis. Gratis gigi lu. Iya, sekolah bayar aja banyak pungutan sana sini ya kan. Sekolah bayar aja gurunya jarang gajian. Sekalinya gajian dipotong. Kalau protes dipecat. Kasihan gurunya. Apa itu capres pikir sampai sini? Enggak men. Keren gak gua? Ya, sekolah gratis itu menurut gua nggak mungkin. Anggaplah sekolah gratis ya. Tapi ada seragam, ada buku-buku pelajaran dan gue yakin itu nggak mungkin gratis. Takutnya malah mahal gitu kan. Misalnya gini, ibu bapak orang tua murid sekolah gratis ya. Tapi ibu harus beli seragam sekolah 4 setel 8 juta. Buku pelajaran sepaket 6 juta. Kalau ngambil rapot bayar 2.500.000 bu ya. Kok mahal pak? Belum bu, ada lagi bu. Jadi gini nih, sekolah kita kan nggak punya WC nih. Jadi setiap siswa wajib menyumbang batako 50 biji. Semen 3 ton. Sama pasir setengah gerobak bu. Jangan lupa gorengan sama kopi buat tukangnya bu ya. Ya, malah jadi mahal ya kan? Malah jadi aneh gitu kan? Ada juga misalnya gini, kalau saya terpilih berobat gratis. Ya, betul gratis. Karena setiap ada orang daftar ke rumah sakit selalu ditolak. Ya kan, ngomongnya, sorry nih, rumah sakit penuh. Aduh maaf nih dokternya arisan. Aduh maaf nih ya, maaf nih suster lagi keramas. Kan kayak gitu. Iya kan, malah ada orang sakit datang malah ditolak. Bukannya diobatin tapi dicuekin. Iya, terus malah dia sakitnya tambah parah, bahkan gak sedikit yang meninggal. Apa itu capres mikir sampai sini? Enggak men. Keren lu tuh.
Kalau lucu gampang, keren susah ya. Terus gini ya, nanti misalnya gue jadi presiden ya, gue nggak mau ada menteri gue yang rangkap jabatan. Misalnya menteri juga tapi ketua partai juga. Gue nggak mau, pokoknya itu menteri gue cuma ngurusin negara sama rakyat, nggak ngurusin partai. Tepuk tangan buat Metro TV. Iya. Karena buat gue harusnya dia kerja buat negara, nggak ngurusin partai. Misalnya dia bilang, gue bisa kok kerja rangkap double gitu jabatan. Oke, memang bisa, tapi nggak akan fokus. Itu sama kayak lu naik motor sambil SMS-an. Bisa, tapi nggak akan fokus. Itu sekarang oke lah selamat. Besok nabrak tiang listrik emang lu tahu? Enggak. Terima kasih. Syahrini. Raul Lemos. Yolanda. Nonton konser pakai helm. Bener yang Dika bilang. Emang mau ada razia, Pak? Atau mau balapan? Atau ditilang? Atau jangan-jangan gini, pas lagi nonton konser, selamat malam, Pak. Bapak nonton konser gak pakai helm. Saya bilang 50.000. Dibayar tunai. Sah. Atau jangan-jangan gini, pas di loket. Helm ada, masuk. Karcis ada, pulang lo. Helm ada, pulang. Kagak SNI. Nonton konser sambil pacaran gitu kan. Pakai kaos couple. Yang cewek gambar rumah, yang cowoknya tulisan. Bulan depan harga naik. Kayak iklan ya. Kayak iklan. Udah gitu ya ada. Yang cewek gambar bunga mawar, cowoknya gambar tong sampah. Nggak nyambung. Ternyata nggak pacaran. Kenal juga enggak. Guanya aja aneh. Tapi lucu. Modal body, bisa nyanyi, masuk TV. Gua modal nggak ada, bikin rusuh, masuk penjara. Main gitar modal 2 kunci, jadi artis. Gua masuk penjara lagi. Jadi gua pernah lihat ya, ada buku judulnya 3 minggu jadi dewa gitar. Ini yang ngarang pasti dewa mabok ini. 3 minggu. Jimi Hendrix itu dewa gitar Amerika yang udah meninggal. Kalau tahu dia pasti hidup lagi. Dia marah, ngapain gue capek-capek belajar. Yang beli buku dia aja kan 50.000. 50.000 itu kalau beli telur asin, makan 2 minggu nggak habis. Kenyang kagak bisulan kita. Ya terus gini ya. Jadi yang ngarang buku itu pasti aneh ya. Dia belajar gitar tahunan, tapi nyuruh orang belajar gitar 3 minggu. Itu kan aneh. Itu sama kayak dia sakit berobat ke dokter, orang yang sakit disuruh berobat ke klinik tong-tong. Iya. Dulu saya kencing manis, setelah berobat ke klinik tong-tong saya kencing batu. Agak asik. Gua anak band, tapi nggak pakai narkoba. Tepuk tangan buat Metro TV. Temen gue nggak narkoba tapi dia suka mabok ya, mabok lem bonbon tau ya, kadang-kadang dicampur kopi. Dia bilang enak bisa mabok sih mabok, giginya lengket semua. Udah gitu kadang-kadang dia minum kopi campur sama ini sampo motor, mungkin biar perutnya kinclong kali. Dia bilang apa? Seger bro. Seger gigi lu. Seger kagak pingsan kita. Pas gue cobain, ini seger bro. Tapi tetap aja pingsan kita. Kalau lagi mabok dia tuh lucu ya. Dia bilang gini, nasi kucing itu nasi buat kucing. Emang ada kucing makan nasi pakai sambal? Emang ada kucing makan nasi minum susu jahe? Nggak ada. Kalau ada itu pasti kucing 7 keliling.
sebenarnya gue sedih gitu. Anak band tapi nggak pernah manggung. Mau manggung gitarnya rusak. Gitarnya bener, vokalis gue sakit gigi. Vokalisnya sembuh, yang main drum sambar geledek. Yang main drum sembuh, yang main bass usus buntu. Semua sembuh, bandnya bubar. Terima kasih. Metro TV. Seperti biasa, Jaki, kalau sebelum ada komik tampil dilihat dulu siapa dia. Ini dia. Ya, ini dia. And the winner is from Philippines. Yang lain ikut senyum. Wah, gitu. Munafik. Dia padahal kan kalah, harusnya sedih dong. Iya kan? Lalu semua pada pelukan, I'm happy for you, gitu kan. Dalam hatinya bilang, dasar lu Dia sudah berbuat senonoh dengan memasukkan ke dalam Itu yang terakhir baru tapping kayaknya ya. Kaosnya sama. Harusnya Oke. editor kong kali kong sama saya nanti kita muat kaos lu yang lagi pakai kaos SDC. Ternyata dipakai lagi di sini. Oke, langsung aja ya. Ya. Ini dia. Semi. Selamat malam. Langsung aja ya. Ingat beatbox gue kemarin datang ke rumah teman gue. Gue dikasihin martabak. Gue nggak makan karena gue cium dulu bau jigong. Ini teman gue memang politisi. Kebiasaan kalau makan martabak nggak digigit tapi dijilat. Kebiasaan menjilat atasan. Bicara soal martabak ya. Lu cari ya. Cari di Jakarta. Gue cari kemana-mana keliling Jakarta. Martabak tuh semuanya spesial. Gue panggil tukang martabaknya, bang, lu tahu nggak gue kasih kuliah filsafat? Kalau semua itu adalah spesial, apalagi yang spesial dari sesuatu yang spesial. Spesial itu kan karena unik jumlahnya sedikit. Kalau yang banyak itu spesial, berarti yang spesial sudah tidak spesial lagi. Buat dong, martabak biasa-biasa aja. Abangnya cuma bengong. Jadi beli nggak? Gue kasih jigong juga loh. Kalau kita lihat ini kan ini temanya tetap terbaik ya. Kalau kita lihat ya tetap terbaik. Orang itu untuk menjadi tetap terbaik itu banyak usahanya. Misalnya cewek-cewek pakai kacamata. Kacamata yang besar. Nutupin mukanya. Itu kacamata itu membuat cewek-cewek cantik. Karena itu kacamata menutupi 70% muka wanita yang jelek itu. Jadi kalau lu pakai kacamata itu tetap jelek, berarti lu udah nggak ketolong lagi. Lu harus pakai helm full face. Untuk menjadi terbaik biasanya orang-orang yang gemuk kayak gue diet. Dan orang-orang gemuk ini sering membohongi dirinya sendiri. Gue ini nggak perlu diet, walaupun gue gemuk, ukuran celana gue nggak pernah nambah. Berarti gue nggak tambah gemuk dong. Sebenarnya belum tentu ukuran celana nggak nambah itu lu nggak tambah gemuk. Karena lu pakai celananya diprosotin sih. Sehingga bokap kelihatan gitu kan. Bojigong lagi kan. Untuk menjadi yang terbaik, sebenarnya Indonesia ini butuh memperbaiki banyak hal. Salah satunya adalah hukum. Lu perhatikan hukum di Indonesia. Masih banyak kasus-kasus besar, tapi pengacara top memilih bukan menyelesaikan kasus HAM atau kasus korupsi. Mereka memilih untuk menyelesaikan kasus resepsi penyanyi dangdut. Ini sebenarnya pengacara atau wedding organizer sebenarnya. Jangan-jangan dia ngurusin juga foto pre-wedding. Jadi bisa aja nanti artis-artis lagi berantem gitu ya. Misalnya yang cewek pengen tema pre-weddingnya klasik, yang cowok pengen tema pre-weddingnya futuristik, gitu kan? Klasik aja, futuristik aja, klasik aja. Kamu ngomong aja sama pengacara aku. Untuk menjadi yang terbaik, harusnya acara-acara juga diperbaiki. Beruntung di Metro TV tepuk tangan gak ada infotainment. Gue menjilat nih ya. Lu perhatikan infotainment itu rame. Infotainment rame kalau ada artis berantem. Kalau ada selebriti berantem. Kalau nggak ada selebriti berantem, maka liputannya akan dicari-cari. Selebriti yang ulang tahun. Kalau nggak ada selebriti ulang tahun, anak selebriti yang ulang tahun.
Kalau nggak ada anak selebriti yang ulang tahun, anjingnya ulang tahun. Kalau nggak ada anjingnya ulang tahun, anjingnya pergi ke salon. Ulang tahun, enggak, anjing tetangga ulang tahun. Tetangganya apa? Pejabat, bukan tukang martabak. Martabaknya spesial, enggak, bojigong. Selamat malam, nama gue Semi. Oke. Masih banyak yang bakal tampil, ada kira-kira 100 lagi. Ulang tahun tetap terbaik. Tapi tentunya setelah Halo, selamat malam Usmar Ismail. Oh iya, ada Kemalisius nih, tepuk tangan dong. Lain kali bawa spanduk, malu sama Kang Isman. Dia bawa kertas, miskin banget sih. Yaelah. Oh dari Bali, weh, gila. Gimana? Betul. Ya, apa ya? Apa? Oke. Tadi tumben banget ya, Ge, pakai bismillah, terus assalamualaikum. Tumben banget ya, dia nyadar kalau dia hari ini mau tereliminasi, sob. Nyadar, makanya dia pengen tobat tuh. Dia jarang sholat tuh, Ge. Kenapa? Jarang sholat, gue kenapa ngebahas, Ge? Ini pasti efek materi gue narkoba ini. Pasti ini, mabuk juga kan gue. Oke, kita agak serius sedikit ya. Serius. Jadi gini nih friend. Gue itu sebenarnya sebagai orang Arab gitu ya, gue seneng banget jadi orang Arab gitu daripada jadi orang Jakarta. Karena orang Arab itu nggak gampang kepanasan ya kan. Lain kalau orang Jakarta suka ngeluh, oh Jakarta ini panas ya, Jakarta ini panas, gitu, manja, kampungan ya kan. Kampungan. Orang Arab itu nggak gitu. Kita terbiasa hidup di gurun pasir, jadi biasa panas gitu kan. Tapi ada satu nggak enak jadi orang Arab, friend. Apa? Kalau misalnya ada sekelompok anak muda yang gaul lagi ngedrugs, gua nggak bisa ikutan sembarangan, men. Ya, setiap gua mau ikutan, bro, gua mau ikutan ngedrugs dong. Selalu kayak gitu. Kalau orang Arab itu dianggap bersih. Padahal nggak semua orang Arab itu bersih, friend. Gue ini kotor loh. Gue ini kotor gitu. Padahal belum punchline tuh. Gue ini kotor loh. Gue doyan ngobat paracetamol, amoxicillin, ambroxol, kurang garang apa lagi coba. Gua kalau dikasih heroin sama kokain kagak bakalan mabuk, sob. Coba nelan paracetamol aja satu, klek, asik. Kalau mau bikin gua mabuk gak usah repot-repot, beliin aja paracetamol, gua juga udah mabuk gitu. Gak usah repot-repot gitu. Lagi pula, mabuk paracetamol adalah mabuk yang menyehatkan, ya kan? Sedangkan mabuk narkoba adalah mabuk yang mematikan. Gua yang bego apa semua orang udah pada tahu ya. Jadi tadi sampai di mana ya? Mabuk paracetamol adalah mabuk yang menyehatkan ya kan? Mabuk narkoba adalah mabuk yang mematikan gitu. Dan ada efek-efek kalau misalnya lu ada seorang pemakai itu nggak bener, men, karena tubuh lu akan nggak sehat gitu. Kayak efek pertama kalau misalnya lu adalah seorang pemakai narkoba, lu akan mengalami sama yang namanya mati rasa, sob. Jadi walaupun lu dicubit atau dipukul sekeras apapun, lu nggak bakal ngerasain sakit. Kebayang ya kalau misalnya ada seorang pencopet dan dia mengkonsumsi narkoba. Begitu dia nyopet, dia nggak mesti lari. Nyopet, dia berdiri aja, begitu digebukin, copet, gebuk. Dia nggak bakal aduh. Karena doi pasti nyengir. Pukul aja terus, sob, pukul aja. Aduh, nggak berasa. Aduh, geli. 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 Udahan, sob, udahan mukulnya, udahan. Ya udah, aneh cabut dulu ya, bawa dompetnya. Ciao, yuk mari. Dan coba bayangkan juga kalau misalnya ada seorang petinju dan dia juga mengkonsumsi narkoba. Karena di saat musuh lu lagi berusaha payah mengalahkan lu masih bisa nyantai, lu masih bisa sambil BBM-an. Bahkan lu masih bisa nelpon cewek lu. Ya sayang, ya dia lagi di arena tinju sayang. Iya, wah ini lagi pertandingan sayang. Ya dia mukul aja nggak sakit. Aduh, set. Begitu ngelihat, matiin handphone, udah ansop mukulnya.
Udah capek. capek. Gila lu sakti banget, men. Oke. Kedubrak. 7, 8, 9, 10, juara. Wow. Belum kelar. Dia menang gara-gara narkoba ya. Dan akhirnya dia juga ketangkep gara-gara narkoba. Syukurin. Dan syukurin juga Kemal ternyata penonton tidak ketawa. Yuk kita lanjut lagi. Masih mau digoyang? Nah terus juga efek kedua kalau misalnya lo adalah seorang pengguna narkoba ya. Lo akan mengalami sama yang namanya, salah ya. Kalau misalnya lu adalah pengguna narkoba, efek kedua, kalau lu pengguna narkoba, lu akan memiliki tingkat kecemasan yang berlebihan, sob. Dan semenjak gua tahu statement ini, gua curiga jangan-jangan nyokap gua pakai narkoba. Karena setiap pulang malam gua selalu gitu. Kamu itu dari mana sih? Mama telepon gak diangkat, SMS gak dibalas, BBM gak dirit. Kamu itu dari mana? Mama pakai narkoba ini aku rasain. Gila, mama cemas berlebihan ini. Sebentar mama, unit narkoba masuk, unit narkoba. Tolong ditangkap mama saya, dia cemas berlebihan unit narkoba. Akhirnya nyokap gue ditangkap, cepret, set. Belum. Parah ya. Terus juga gue curiga sama pacar gue, men. Pacar gue itu posesif banget. Gue curiga jangan-jangan dia makin narkoba juga tuh orang. Dia kalau marah-marah, kamu tuh dari mana? Udah telat jemput aku, kamu pasti habis selingkuh ya? Enggak, sebentar sayang. Unit narkoba, masuk unit narkoba. Tolong ditangkap pacar saya, dia cemas berlebihan. Set, pacar gue ditangkap, cepret. Begitu gue balik, set. Ini motor gue kemana ya? Perasaan tadi kan ada di sini. Aduh, kemana ya? Mas, lihat motor saya nggak mas? Enggak, sebentar. Unit narkoba, masuk unit narkoba. Ya, jadi itu punchline-nya ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan masih banyak lah pengguna-pengguna narkoba yang lain itu efek sampingnya kayak misalnya pengguna narkoba itu akan takut sama air gitu ya. Lu harus patut curiga juga kalau misalnya ada temen lu yang ternyata misalnya lu lagi holiday ke pantai, begitu lu main air, terus ada temen lu yang, wits, hati-hati air, wits, woi, hati-hati air, woi. Itu pasti pakai narkoba itu. Pasti, nggak ada orang takut kayak gitu, woi, nggak ada, itu pasti pakai narkoba. Terus yang paling terakhir adalah, kalau misalnya pemakai narkoba akan membuat lu menjadi cadel, men. Gua nggak bohong, jadi cadel. Berarti hati-hati kalau misalnya ada temen lu yang cadel di sini, atau yang tadinya nggak cadel tapi sekarang jadi cadel, lu patut curiga, men. Misalnya lu ajak ngobrol, bro, dari mana bro? Kenapa? Dari mana? Coba lu ngomong R, L. Oke. Unit narkoba, masuk unit narkoba. Tolong ditangkap karena ada yang cadel unit narkoba. Sekian dari gua, Kemal Palevi. Terima kasih. Tahun baru. Tahun baru nggak punya cewek. Cewek ada nggak punya duit. Duitnya ada, ceweknya tipes. Gua pingin tahun baru itu ngajak cewek sayang-sayangan. Tapi nggak ada cewek yang mau diajak. Ada yang mau, laki. Kagak mau gua, udah insap. Selamat malam, buat yang belum kenal, nama gua Bintang Timur. Twitter gua Bintang BT, silakan report spam. Yang udah follow, unfollow aja lah. Bodoh amat, kenal juga enggak. Banyak orang tahun baru itu buang-buang duit, pesta-pesta, foya-foya nggak jelas. Gua nggak mau ikutan, biarpun gua ini artis. Kok ketawanya gitu sih? Ngeledek, nggak suka? Oh nggak suka, unfollow aja. Bodoh amat, kenal juga enggak.
Tahun baru itu orang suka buang-buang duit. Ada yang pergi ke Eropa, ke Ethiopia, Uganda, Zimbabwe, Gabon. Gua di rumah nonton Metro Sinwen. Headline News. Salam super. Orang Jakarta itu suka aneh ya. Orang Jakarta itu suka pergi ke puncak. Bro, gua ke puncak nih bro. Palingan beli gemblong. Jujur ya, gue agak benci sama gemblong karena gue sakit hati. Pernah sakit gigi gue. Belinya 1.000, berobatnya 0,5 juta. Orang-orang pada ke puncak itu, puncak pasti rame. Hotel penuh, villa penuh. Ada yang kosong mahal. Ada yang kosong mahal. Tepuk tangan buat Metro TV. Di puncak itu villa itu pasti penuh, hotel penuh. Ada yang kosong mahal. Ada yang murah nggak disewain. Ada yang murah disewain tapi di Bekasi. Ngapain? Puncak pasti jadi macet ya. Puncak macet. Mobil-mobil plat B semua, motor plat B semua. Jadi sama kayak puncak itu sama kayak Jakarta macet pindah ke puncak. Cuman bedanya di sana nggak banjir. Di sana nggak ada Monas, nggak ada patung Pancoran, nggak ada kapak merah. Kok nggak nyambung ya? Bebas artis. Buat gua, contoh orang yang buang-buang duit itu buat beli kembang api. Teman gua beli kembang api 2 juta habis setengah jam. Berarti sejam itu 4 juta. Itu kan bisa buat motor second ya, bisa buat motor second. Bisa buat ngojek dapat duit. Duitnya buat beli apa? Kembang api. Tapi ingat ya, kalau lu punya motor jangan ugal-ugalan di jalan. Meninggal. Nggak jadi tahun baru. Malah masuk koran, ya kan? Tahu kan koran apa tuh yang judulnya panjang-panjang tuh? Jangan kayak gini. Koran apa sih? Lampu apa? Lampu kuning aja, lampu kuning ya. Yang judulnya gini. Seorang pria bertato macan nyolong motor, ketahuan warga, dipukulin babak belur, macannya diem aja. Itu koran apa ya? Ntar gue takutnya ya, kalau itu koran diekspor ke Inggris, gue yang translate. Seorang pria bertato macan nyolong motor. A man with a tiger tattoo is kidnapping a motorcycle. Ketahuan warga dipukulin. Fined by the people and hit by them. Babak belur. Blue face. Mukanya biru. Sang macan diem aja. And the tiger is not move on. Ya apa ini? Jadi gini ya, duit itu harusnya disayang-sayang, jangan dibuang-buang. Kayak tadi beli petasan 2 juta, 2 juta setengah jam itu kalau sebulan bisa kalau nggak salah 3 miliar. Tahu 3 miliar nggak? Itu nolnya 9. Udah gue cek di Google. Itu kalau buat beli benang layangan ya. Panjang banget dari sini nih. Dari sini sampai ke planet Pluto. Itu aja lebih 3 meter. Makanya ya, duit itu sayang-sayang, jangan dibuang-buang. Gue berdoa semoga tahun baru ntar itu hujan, biar orang semua di rumah nonton Metro Sinwen. Headline News, salam super. Ada lagi ya, teman gue itu suka tahun baruan di diskotik. Ada yang diskotik nggak sini? Nggak pernah ya, kasihan banget. Itu padahal dia cewek gitu kan. Buat gue itu hal yang sangat-sangat nggak baik. Nggak baik. Jadi nih. Jadi gini, masuk diskotik bayarnya berapa? Gocap, cepet. Ada minuman, namanya apa gue nggak tahu, itu harganya 10 juta.
Minuman 10 juta tumpah nangis loh. Udah gitu ya. Cewek-cewek diskotik itu pasti sama bentuknya kan, pakai anting gede-gede. Itu anting kalau siang jadi gelang. Kalau sore jadi hula hoop. Cewek clubbing itu yang gue nggak suka apa? Menor, ya kan? Tebel-tebel bedaknya, mukanya putih, pipinya merah, lehernya hitam. Warna-warni, kayak rainbow cake. Iya, udah gitu gue curiga jangan-jangan mereka ini beli bedaknya ini seprapat. Mbak, beli bedak seprapat mbak. Sama itu lipstick yang merah mbak. Lipstick yang merah mbak, 1/2 meter. Buat bareng-bareng. Dan yang gue gak suka tuh dari clubbing itu cewek-ceweknya suka pada ngerokok, bener ya? Di kiri minuman, di kanan dia ngerokok. Dan buat gue cewek ngerokok itu bibirnya keras. Kayak asbak. Bibirnya keras. Udah keras, lengket, berdebu. Kayak dapur gak disapu. Terus gini ya, gue pernah baca cewek ngerokok itu bisa kanker payudara. Kalau sampai dioperasi kasihan suaminya, nggak punya pegangan hidup. Cewek ngerokok itu bisa osteoporosis, tahu? Tulangnya keropos. Waktu dipeluk bunyi. Petak! Terus gini, cewek ngerokok itu takutnya waktu menyusui itu keluarnya bukan ASI, asap. Iya kan? Nanti apa ya? Iya keluarnya asap. Kasihan bayinya ya. Bayinya ntar begini. Terima kasih. Kami dari Stand Up Comedy Show Metro TV mengucapkan selamat tahun baru 2013.